Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gua Jule dan kali ini kita ada di konten bedah rambut. Dan dari kemarin-kemarin tuh udah banyak banget komen yang masuk minta di bedah wolf cut. Hari ini langsung aja kita bedah model rambut wolf cut. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita membedah lebih dalam, kita akan ngupas-ngupas dulu apa basicnya gitu ya. Definisi wolf cut itu apa sih? Dari katanya kita sudah tahu wolf itu serigala dan cut itu potong. Berarti kita potong serigala. Ya, wolf cut, serigala cukur. Masa serigala cukur sih? Jadi potongannya itu menyerupai serigala. Bukan mukanya ya, bukan. Tapi ininya, rambutnya gitu. Serigala nih kalau kita lihat dari depan, itu bagian rambutnya dia agak kayak singa gitu ya. Kalau singa kan biasanya di kartun itu ngebentuknya love. Si rambut ininya. Nah, kalau si serigala itu kayak ketupat. Jadi ada ke bawah gini, terus di bawahnya juga lancip. Nah, hampir sama kayak ketupat. Jadi persegi gitu. Cuman serong apa ya? Ya pokoknya belah ketupat gitulah, kurang lebih dari depan tuh. Nah, tapi setelah gue cari-cari, potongan wolf cut itu kebanyakan yang muncul itu potongan cewek. Jadi kita lihat kalau di Google gitu, ketik wolf cut hair, itu potongan panjang, modelnya panjang gitu. Untuk potongan wolf cut yang versi cowok, itu di sini kurang lebih kayak mulet. Mungkin teman-teman menyangka ini potongan mulet kayak biasa aja, cuman versi panjang, versi Korea. Tapi ada satu yang identik potongan wolf cut itu. Ketika dari depan dilihat, itu harus ngebentuk ketupat. Ada di bagian sininya tuh harus ada ini nih, harus ada apa ya namanya, lekukan ya. Nggak cuman bulat gitu aja atau enggak lurus gitu, nggak bisa. Kalau wolf cut itu di sini harus ngebentuk segitiga di sini nih. Tapi secara keseluruhan wolf cut itu identik dengan mulet, di bagian belakangnya itu panjang. Nah, model-model ini wolf cut ini itu mulai tren setahu gua ya, itu di tahun 80-an. 80-an itu trennya itu mulet. Dari yang ikal gede kribo gitu terus belakangnya panjang, nah itu 80-an tuh. Pokoknya rambut-rambut mulet itu trennya di 80-an. Wolf cut juga termasuk mulet yang tanpa disengaja sebenarnya udah ada dari tahun-tahun lalu, tapi karena sekarang makin dicari, makin detail orang gitu ya, jadi disebutnya wolf cut, makin dibentuk di bagian sininya tuh. Nah, dari kemarin tuh ada beberapa yang minta, "Bang, potongan wolf cut dong." Gue sempat motongin, ada customer gue, dia penyanyi, dancer Korea juga. Dia pengen potongan wolf cut tapi belum panjang. Kemarin tuh pas gue potong. Tapi ketika gue bentuk di rambut dia, jujur aja gue juga baru belajar karena gue masih mencari tahu pola yang benarnya itu bagaimana. Jadi intinya kurang lebih tuh potongan wolf cut itu kalau dilihat dari keseluruhan mulet. Terus kalau lihat dari depan itu ada belah ketupatnya, ada segitiga di sini, jadi gak bentuk hampir sama kayak serigala gitu ya. Terus untuk di bagian depannya itu biasanya pakai curtain, lebih kayak gitu tuh, pakai curtain dia. Terus di bagian tengahnya diberantakin supaya agak ngembang. Nah, kira-kira jenis rambut apa yang cocok untuk potongan model rambut wolf cut ini? Di sini seperti biasa kita ada gambar hair typing system, jadi tipe-tipe rambut by Andre Walker. Kira-kira jenis rambut apa yang cocok dengan model rambut wolf cut? Kalau kita lihat model rambut wolf cut itu lebih banyak gelombangnya, jarang yang terlalu keriting. Yang keriting ada sih, cuman yang lurus banget itu yang jarang. Kemungkinan yang paling cocok, yang paling pas itu ya, itu tipe rambut yang 2A atau enggak 1B. 1B kalau kita lihat di sini ada lengkungannya masih. Itu lurus kalau 1B itu, tapi ketika panjang dia akan melengkung, akan gelombang sedikit. Nah, kalau yang 2A itu tipe yang rambut gelombang, tapi gelombangnya nggak terlalu deres, nggak terlalu keriting begitu. Kedua tipe rambut itu kemungkinan yang paling cocok sama model rambut wolf cut. Terus gimana yang jenis rambutnya lurus ataupun keriting? Bisa nggak potongan wolf cut? Kemungkinan yang rambutnya keriting itu masih bisa, karena dibikin ngembang di bagian belakang tengah sininya itu masih bisa. Kalau untuk yang rambutnya lurus banget, tebel, lurus, jigrak, itu yang agak susah karena harus ngebentuk di bagian tengahnya itu ngembang. Sedangkan rambut lurus itu lebih jatuh dan lebih kayak itu apa ya, jeceng gitu. Jeceng tuh bahasa mana lagi? Bahasa Sunda gitu, jeceng. Jabrik lah, jadi agak susah
bagian depan pun kalau rambut lurus kayak tajam gitu, jadi menurut gua kurang kalau lurus. Lebih baik tuh yang agak-agak ikal sedikit, agak-agak wavy. Kalau rambut keriting yang gue bilang tadi itu masih agak bisa, karena di sini gua ngeliat ada yang rambutnya keriting. Tapi yang rambutnya keriting itu yang ombaknya lebih banyak, biasanya bagian depannya itu dibuat poni, bagian belakangnya itu dibuat ngelebar, ngajari bebeng gitu namanya kalau di Sunda tuh ngajari bebeng. Nah untuk panjangnya di cowok cocoknya itu semana sih? Karena kan kita kalau di kantor itu rambut terlalu panjang nggak bisa, agak nanggung juga jelek gitu. Jadi yang paling pas itu kemungkinan untuk bagian belakangnya itu seleher begini lah. Jadi jangan terlalu panjang. Ini bagian belakangnya aja ya. Terus di bagian sampingnya itu dibikin cambangnya masih ada. Cambangnya tuh setelinga sini nih, sekuping sini. Sisanya di bagian depan dibikin kerten. Itu kertennya semata atau di bawah mata sedikit. Jadi buat kalian yang pengen model rambut kayak gini, panjangin dulu belakangnya sampai seleher. Atau semuanya panjangin dulu 6-8 bulanan lah. Panjangin dulu rambut semuanya baru dibikin wolf cut. Nggak bisa kalau kita dari pendek itu dibentuk wolf cut tuh agak susah. Karena di bagian sini harus tetap panjang nih, harus numpuk di bagian tengahnya. Jadi teman-teman sekali lagi, wolf cut itu adalah potongan rambut yang menyerupai serigala. Dari depan dia ngebentuk belah ketupat, cuman secara keseluruhan itu bisa dibilang mullet. Jadi buat kalian yang pengen model rambut wolf cut harus siap rambutnya panjang, terus harus siap juga beda dari yang lain, terus juga harus siap bekerja di tempat yang tidak menuntut untuk rapih. Tapi nih, kira-kira potongan wolf cut ini akan tren di 2022 apa enggak? Menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Nanti kita akan bahas tren-tren rambut di 2022. Dan sekian video kali ini. Sampai jumpa di bedah rambut selanjutnya. Gua Jule. Jangan lupa sisiran.